Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israita Lelia Agustin dengan NIM 12020200075 kelas PAI 4C dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melanjutkan resum materi yang ke-9 mengenai motivasi belajar pada mata kuliah Psikologi Belajar oleh dosen pengampu Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Pembahasan pada materi yang ke-9 diantaranya yang pertama, pengertian motivasi belajar, yang kedua, fungsi motivasi belajar, yang ketiga, macam-macam motivasi belajar, yang keempat, prinsip motivasi belajar, dan yang kelima, faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu kata movere yang artinya dorongan atau daya penggerak. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ini sangat penting karena dengan adanya motivasi belajar akan membangkitkan gairah atau semangat peserta didik sehingga proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Muhib bin Syah. Beliau menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Pembahasan yang kedua, fungsi motivasi belajar. Menurut Umar Hamalik, fungsi motivasi belajar ada 3 macam. Di antaranya, yang pertama, mendorong timbulnya suatu perbuatan. Karena dengan adanya motivasi belajar dari seorang guru dan orang tua dari peserta didik, yaitu wali murid, maka akan membuat mereka ini semangat untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan rajin dan giat dalam belajar dan dapat mengasah keterampilan dan bakat yang mereka miliki agar dapat meraih cita-cita mereka. Kemudian yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Tentunya motivasi belajar ini mengarahkan siswa agar mereka ini dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ketika motivasi peserta didik ini besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Pembahasan yang ketiga, macam-macam motivasi belajar. Menurut Tambunan, macam-macam motivasi belajar ada 2. Di antaranya, yang pertama, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang timbul dalam diri seseorang. Nah, biasanya timbul ini karena adanya suatu keinginan, tujuan, atau yang mereka cita-citakan, sehingga mereka ini semangat agar dapat meraih yang mereka impikan. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang diperoleh dari luar ya, dari seseorang, dari orang lain. Misalkan ketika di sekolah ini diadakan suatu lomba puisi. Nah, bagi pemenangnya akan diberikan suatu hadiah atau imbalan berupa piala, uang, atau bentuk intensif lainnya. Karena merupakan bentuk dari apresiasi dan motivasi bagi yang lainnya. Pembahasan yang keempat, prinsip motivasi belajar. Menurut Kenneth dalam Umar Hamalik mengemukakan prinsip-prinsip motivasi. Di antaranya, yang pertama, teknik dan proses yang bermacam-macam adalah efektif untuk memelihara minat murid. Maka dari itu, seorang pendidik ini harus menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam agar
peserta didik ini tidak mudah jenuh ya, tidak mudah bosan. Karena dengan adanya proses pembelajaran yang bermacam-macam, yang bervariasi akan memberikan mereka semangat. Kemudian yang kedua, pujian akan lebih efektif daripada hukuman. Pujian itu baik, akan menimbulkan hal yang baik bagi mental peserta didik. Maka dari itu, ketika peserta didik kita ini belajar dengan baik, maka berilah mereka pujian agar mereka ini senang, merasa dihargai oleh gurunya. Dan hukuman ini ketika ada yang melanggar suatu peraturan, maka alangkah baiknya dinasihati terlebih dahulu. Ketika sudah diberikan nasihat tetapi masih saja melakukan hal yang sama, maka berikanlah hukuman agar mereka ini jera ya yang melanggar hukuman itu. Kemudian memberikan renungan bagi peserta didik lainnya agar tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. Yang ketiga, motivasi itu mudah tersebar atau menjalar terhadap orang lain. Maka dari itu motivasi belajar ini sangat penting. Maka dari itu sebagai seorang pendidik kita harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Pembahasan yang kelima, faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Menurut Slameto, ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Di antaranya, yang pertama, cita-cita atau aspirasi, yang kedua, kemampuan belajar, yang ketiga, kondisi siswa, yang keempat, kondisi lingkungan, yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan yang keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Alhamdulillah, sekian resum materi yang ke-9 mengenai motivasi belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.